Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah bagaimana membangkitkan generasi. Menjadi poin yang penting di akhir zaman ini, yang akan Tuhan bangkitkan dan akan Tuhan pulihkan itu dua hal. Yang pertama, Tuhan berjanji berkata begini, aku datang memulihkan pondok Daud yang sudah roboh. Ada pemulihan dalam yang namanya pujian dan penyembahan. Maka akhir-akhir ini kita melihat gereja-gereja mulai punya atmosfer pujian penyembahan. Tapi poin yang kedua yang akan dipulihkan Tuhan namanya generation restoration. Apa itu? Pemulihan generasi. Kata kitab Maleakhi berkata begini, aku akan apa saudara? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Ada pemulihan hati bapa, pemulihan generasi. Oleh sebab itu, kalau kita mau belajar dari sini, mari sore hari ini kita manfaatkan waktu untuk kita membangkitkan generasi di bawah kita. Setuju katakan amin. Itulah sebabnya dikatakan apa saudara? Bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan apa saudara? Bercahaya atas engkau. Ada 3 kalimat yang menarik sekali. Diperkata begini, bangunlah engkau, bangkitlah dan bercahayalah. 3B ini menjadi poin yang penting buat kita sore hari ini. Bahwa kekristenan kita ini harus yang pertama bangun. Katakan bangun. Jangan suka tidur di gereja. Haleluya. Toleh kanan kirinya, bukan kamu yang dimaksud. Bangunlah. Poin yang kedua berkata gini, bangkitlah. Katakan bangkitlah. Orang gak mungkin bisa bangkit tanpa bangun duluan. Makanya ada banyak orang itu kalau bangun dari tidur gak bangkit-bangkit. Kayak orang petapa saudara. Setelah bangun tidur lagi. Seperti lagunya Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi. Apa? Terus bangun, tidur lagi. Bangunlah saudara. Setelah bangun, bangkitlah. Dan baru ada poin yang ketiga namanya apa? Bercahayalah. Kekristenanmu tidak akan pernah bercahaya tanpa kekristenanmu bangkit dan bangun. Haleluya. Imanmu tanpa bangkit dan bangun, hidupmu tidak akan pernah bercahaya. Orang hanya melihat kekristenanmu seperti orang pada umumnya. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan kekristenan itu saya gambarkan sebagai tontonan. Katakan tontonan. Saudara kalau nonton YouTube, nonton televisi, kalau yang saudara tonton gak menarik, apa yang saudara akan lakukan? 1, matikan channelnya. Betul? 2, pindah channel. 3, dinyalakan, kita sambil lalu. Mau masak, mau cuci, mau ngepel, tapi gak dilihat. Sama teman-teman Bapak Ibu. Saudara di dunia ini sebagai tontonan. Kalau yang saudara sajikan tidak menarik, dunia akan skip, pindah channel. Cari channel yang menarik, dimatikan. Nyala tapi gak diperhatikan sama sekali. Kenapa? Gak ada yang menarik dalam kehidupan kekristenan kita. Orang berkata begini, gak ada bedanya tuh lihat orang Kristen. Dunia maki-maki, ini pendeta juga maki-maki kerjanya. Dunia ngomong jorok, nih pelayan Tuhan ngomong jorok juga. Dunia kacau, nih anak Tuhan kacau juga. Apa yang menarik? Bagaimana bisa bercahaya? Gak mungkin saudara. Oleh sebab itu mari bangkitkan imanmu. Haleluya. Katakan haleluya.
Coba ulangi lagi, 1, 2, 3. Haleluya. Mari kita bangunlah. Bangkitlah. Dan apa saudara? Percayalah. Yo gereja-gereja Tuhan bangun. Haleluya. Yuk gereja-gereja Tuhan setelah bangun bangkit. Haleluya. Yuk gereja-gereja Tuhan mulai bersahaya. Anda bersahaya di mana? Ini masalahnya. Bercahayanya cuma di gedung gereja. Bercahayanya cuma sama orang Kristen. Kalau saudara cuma kumpulnya sama orang Kristen, saya kasih tahu Bapak Ibu, terang ketemu terang jenenge silau. Betul? Pernah nyetir mobil dan didim orang? Bagaimana perasaanmu Ferguson? Marah. Kalau terang cuman ketemu terang, dadine apa Bapak Ibu? Silau. Tabrak menabrak. Kita nggak lagi peduli dia anak Tuhan atau tidak, teman-teman. Maka kita sering ketemu sesama gereja anteman. Di sini nggak ada, haleluya. Terbukti rukun, semua jalan blimbing, nanas, duku, semua gereja. Saudara. Hanya ada di Indonesia ya, gereja di semua jalan, semuanya Pekalongan saudara. Ya. Garam itu harus ditaburkan di luar, rasa asin orang akan tahu. Kalau garam ketemu garam, budrek. Makanya wong Kristen ketemu wong Kristen, podo-podo tegangan tinggi, saudara. Mari 3 poin penting. Yang pertama, kita bicara tentang apa hari ini? Katakan kesadaran. Katakan kesadaran. Kalau saudara mau membangkitkan generasi, kalau saudara mau bangkit dalam hidupmu untuk menjadi terang buat kota ini, yang pertama saudara harus yakini dalam hidupmu adalah saya sadar siapa Anda sebenarnya. Ini berbicara identitas kita Bapak Ibu. Waktu kita gagal mengenal identitas kita, bagaimana mungkin kita akan bisa jadi berkat buat orang lain? Uang kita saja bingung dengan diri kita. Tuhan sudah berkata kamu adalah garam, kamu adalah terang. Dia sedang berbicara, itulah identitasmu Bapak Ibu. Ketika kita tahu identitas kita, kita mengerti pada akhirnya fungsi dan tanggung jawab kita. Tanggung jawab lebih penting dari promosi. Setuju katakan amin? Iya. Ada banyak orang Kristen pengen dipromosikan. Pertanyaannya, kita jadi orang Kristen yang bertanggung jawab atau tidak? Tanggung jawab lebih penting dari promosi. Kebanggaan orang Yahudi adalah anak laki-lakinya jadi tentara. Dan tahukah saudara? Ada satu anak Israel yang tidak jadi tentara. Namanya Daud. Bagaimana perasaan Daud ketika melihat semua kakak-kakaknya jadi tentara dan dia tidak jadi tentara. Bahkan kata Alkitab, bapaknya pun melupakan dia. Bahkan Daud pernah berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan aku. Kenapa? Saudara lihat waktu Samuel datang. Semua anak-anak yang tentara tadi pengen diurapi jadi raja. Dan Tuhan gak pilih dia. Sampai masih adakah anakmu? Loh bapaknya konyol lali nih dia anak siji meneh saudara. Karena apa? Faktor kebanyakan anak saudara. Ya, lali saudara. Daud adalah orang yang punya tanggung jawab ketika bapaknya berkata, Ut, sini. Tolong gembalain. Domba yang 2-3 ekor nih. Baik Bapak. Tapi sudah lihat. Waktu domba yang 2-3 ekor itu
ditatengi singa dan beruang. Saya tanya, nek saudara angon wedhus loro, terus ada singa dan beruang, apa yang saudara akan lakukan? Kalau saya ngosingo panganan wedhus, aku mulih saudara. Betul? Tapi Daud, Alkitab mencatat, dicapik-capik itu singa. Wih, keren banget. Dia jadi anak muda yang bertanggung jawab. Dia jadi putra yang bertanggung jawab. Karena Daud sadar tentang sebuah identitas. Sekalipun orang tuanya melupakan dia, Daud sadar dia punya identitas yang keren di hadapan Tuhan. Maka daripada itu, orang Kristen harus sadar identitasnya. Kalau kita keluar dari gedung gereja ini, kita harus tahu siapa kita. Waktu kita sadar siapa kita nggak ngaco hidupnya. Ya? Kita nggak sembrono hidupnya, nggak sembarangan hidup kita. Kenapa? Sadar siapa kita. Waktu saudara sadar, saudara akan bicara hati-hati. Ya. Waktu saudara sadar, saudara akan berjalan juga hati-hati. Waktu saudara sadar, saudara berbikin kesalahan, saudara akan secepat mungkin berubah dan bertobat. Sadar identitas. Waktu saudara sadar identitas, saudara akan jadi orang yang mengerti destiny Tuhan. Karena no identity, no destiny. Orang yang tidak punya identitas tidak akan pernah punya tujuan hidup. Karena dia bingung dengan dirinya. Saya anak seorang petani. Saya dulu adalah orang yang sangat minder. Minder seminder-mindernya. Kalau jalan nunduk. Di kampung saya nggak ada satu orang pun yang kuliah. Waktu saya kuliah, saya dibully teman-teman saya dan minder. Semua teman sudah pakai handphone. Naik sepeda motor, ada yang mobil. Sepeda ontel pun saya tidak punya. Saya jalan kaki. Saya punya kakak tingkat yang baik sekali. Setiap kali dia semester baru, dia cukup kaya. Dia ganti pakaian. Semua pakaian bekasnya dikasih saya. Saya yang pakai untuk kuliah. Minder. Satu kali orang tua saya telepon saya lewat teman saya yang sudah saya anggap sahabat di kampus. Tiba-tiba bapak saya telepon, handphone berbunyi. Bisa bicara sama Cornel. Saya angkat teleponnya. Satu kelas tertawain saya. Gara-gara saya ngomong di handphone teman saya. Saudara, rasa minder. Gak pede. Ngomong di depan orang gugup. Jangankan natap orang, ngomong nunduk. Bukan hormat, takut dan minder. Tapi ketika saya membaca kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Tuhan bicara begini. Kamu itu buatan Allah. Waktu saya selidiki bahasa aslinya, dia berkata begini. Ada kata poiema. Kata poiema itu adalah kamu karya seni maha tingginya Tuhan. Dipakai kata bahasa Inggris, you are masterpiece. Waktu saya menemukan ayat itu, saya bilang yes. Saya sadar siapa saya. Waktu saya doa, Tuhan tuh ngomong sederhana, Kor, kamu ngapain minder? Semua makan nasi putih, kamu juga makan nasi putih. Orang kaya gak makan nasi emas kan? Nasi putih juga kan? Kecuali yang gulanya tinggi mungkin nasi merah. Ya kan? Di situ saya sadar. Dan kesadaran itu membuat saya makin tahu. Bukan percaya diri Allah saya. Makin saya tahu siapa saya di dalam Tuhan. Hari ini saya juga khotbah masih grogi, bukan minder. Grogi. Karena saya minta sama Tuhan.
Beri aku rasa hormat kepada Tuhan setiap kali saya berdiri di mimbar. Kadang-kadang kalau saya khotbah, saya harus ke kamar mandi, doa di sana. Minta tolong Tuhan. Supaya bukan karena kuat dan gagah saya. Dari orang desa yang minder ini bisa jadi berkat buat kota, pulau, bangsa-bangsa. Itu karena Tuhan. Bukan karena kornet. Dari orang desa yang gak punya pendidikan ini, umur 35 tahun. Saya sudah selesaikan S3 saya. Dari orang desa ini. Bahkan satu kali saya khotbah di Singapura. Saya diundang gereja di Singapura. Sama istri saya berangkat. Waktu saya khotbah, Tuhan lawat. Ada ibu-ibu yang nangis, menjerit-jerit di sebelah sana. Saya datangi, saya doakan. Saudara tahu, dia guru sekolah minggu saya, saudara. Sudah jadi TKW di Singapura kurang lebih 26 tahun. Dia peluk saya dan berkata, ini Kor, kamu tuh yang momong saya dulu. Kamu tak gendong. Di sekolah minggu saya yang ngajar kamu. Kamu sekarang jadi hamba Tuhan. Dipakai Tuhan. Nangis saudara. Saking harunya. Karena saya tahu orang yang sadar identitasnya. Bukan lagi dirinya yang menonjol. Tapi dia mulai menonjolkan Kristus dalam hidupnya. Hidup Kristus. Maka kata Paulus, nah, hidupku bukannya aku lagi. Tapi siapa Bapak Ibu? Kristus yang hidup. Waktu saudara menghidupi identitasmu Kristus. Kristus siapa? Lemah lembut, rendah hati, sangkal diri, pikul salib. Kalau saudara tahu bahwa identitas Kristus seperti itu, maka saudara harus mampu mengampuni orang yang bersalah kepada hidupmu. Haleluya. Jangan sampai ada orang Kristen kalimat yang ini, tak tunggu ya, tak sumpai, 7 turunan, 8 tikungan, 9 tanjakan. Jangan sampai anak-anak muda Kristen diputusin ya benar. Kalau kamu mutusin aku, kamu tidak akan nikah selamanya. Jangan sampai. Ya, itu tanda-tanda orang kepahitan. Saudara tahu, orang yang iri, sakit hati dan pahit bisa terlihat dari satu raut wajahnya. Karena hati dan rai terkoneksi. Betul? Wong pahit itu wajahnya, waduh, gak iso senyum blas. Makanya Tuhan berpesan kepada Kain, mengapa mukamu muram, ya kan? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, jangan sedih. Ayolah bersuka cita. Saudara, karena orang yang panas hati mukanya muram. Coba toleh kanan kirinya. Gak usah ngomong apa-apa. Saya cuma nyuruh apa? Noleh. Alright. Batino wae. Wes noleh saudara? Wes batinen. Ketoke memang dia pelakunya. Sadar. Karakter Kristus harus melekat dalam hidupmu. Identitas Kristus harus melekat atas hidupmu. Orang tipu Anda, engkau berkata, Tuhan berkati hidupmu. Itu karakter Kristus. Orang sumpai Anda, Tuhan memberkati engkau. Itu karakter Kristus. Setuju? Iya. Waktu saudara sadar karakter Kristus ada dalam hidupmu. Hidupmu itu enak. Karena bukan Anda lagi yang hidup. Tapi Kristus. Waktu saya selesai S3. Tiba-tiba saya ngajar di satu kampus. Dan rektornya itu gak seneng sama saya. Gak senengnya tanpa alasan yang jelas. 2 tahun saya di off, tidak boleh ngajar. Tanpa pemberitahuan. Semua hal yang kaitannya dengan naik jenjang, naik karir, saya dipotong.
tidak boleh anak ini naik. Saya baru tahu dalam perjalanan dia pemimpin yang tidak aman dengan orang-orang di bawah yang jauh lebih baik. Marah, jengkel, pengen membuktikan naluri manusia. Betul nggak? Saudara, kalau dianiaya, naluri hidupmu apa? Pengen membuktikan. Tuhan itu urusannya dengan kita. Saya mau kasih tahu, kalau ada orang belum berubah, bahkan pasanganmu, siapapun yang bersentuhan dengan engkau nggak berubah, sebenarnya Tuhan mau bicara kepada hidupmu. Dia ngomong gini, urusanku dengan kamu, bukan dengan dia. Kalau orang itu belum berubah, aku hanya pengen kamu berubah. Gak gampang tuh saudara. Kalau suamimu pada akhirnya belum berubah, Tuhan tuh sedang ngomong, urusanku dengan kamu. Kamu yang harus berubah. Kalau pada akhirnya suami gak berubah, bukan urusanku dengan kamu. Saudara, waktu saya tahu kebenaran ini, saya ngomong sama istri saya, waduh, lepaskan, ampuni, maafkan. Gak gampang, gak gampang. Tapi ketika kami lakukan, saya beritahu kabar baiknya, kami kayak lepas dari belenggu yang mengikat kami. Wow. Katakan kesadaran. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang saudara harus lakukan? Kedisiplinan. Kata murid di dalam bahasa Inggris, dalam teks Alkitab dipakai kata disciple. Disciple itu artinya orang-orang yang disiplin. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini anak Tuhan, harusnya kita jadi anak-anak Tuhan yang mendisiplin diri sendiri. Setuju Bapak Ibu? Saya khotbah di kota Surabaya, tepatnya di Sidoarjo. Setiap kali saya khotbah, saya duduk di bangku paling depan. Setiap kali saya sudah khotbah kurang lebih 10 menit, itu ada jemaat yang terlambat. Dan jemaat yang terlambat itu saja. Dan wes sadar terlambat, masih ngobrol sama Aser. Udah tahu terlambat gak duduk belakang, tetap dia duduk di bangku nomor 2. Karena saya tahu jemaat itu punya kursi favoritnya masing-masing. Nek lunggono wetan yo nok wetan terus. Tiba-tiba terlambat dilunggui orang, dia tidak akan datang ibadah. Rela nggak beribadah hanya karena kursinya diduduin orang. Udah terlambat datang pakai hak tinggi, keramikan klotak, klotak, klotak. Kanan kiri disapa, Ci, klotak, Ci. Bayangin Pak, saya lagi khotbah. Ini tacik-tacik, klotak, klotak, nyopo Pak. Ini pengen tak copot Pak. Udah nyopo kanan kiri. Saya lagi khotbah gini, dia mau duduk dia. Ladalah. Dan setiap kali saya khotbah di gereja itu, manusia yang sama ini yang selalu menjadi pelakunya. Saya penasaran. Saya memberanikan diri dengan gembalanya. Saya panggil dia, Opa, boleh tanya enggak? Opa Mas Kornel, saya kok setiap kali khotbah si Taji itu kok telat terus ya Opa? Opa rasa seneng dengan khotbahku. Opa gembala berkata, ora usah baper. Jangankan kamu, wong aku gembalane telat, apa meneh pendeta tamu. Karena memang jenis ini masih dipelihara Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Amin Bapak Ibu Gembala. Jadi memang dalam semua gereja itu selalu ada jemaat unik, antik, nyentrik tapi setia. Unik, antik,
nyentrik setia. Tugasnya cuma satu di muka bumi ini, mendewasakan Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu Gembala, apakah ada yang punya jemaat yang unik antik tapi setia? Ada yang ngomong banyak. Kolektor berarti Anda. Saudara, disiplin. Orang yang disiplin itu bijak mengatur waktu. Haleluya, amin. Hanya orang yang sombong yang ngomong gini, aku ini sibuk. Karena waktu untuk melayani Tuhan. Satu kali anak remaja didatangi malaikat. Malaikatnya berkata, anak muda, pelayanan ya di remaja. Dia berkata ini, duniaku bermain dan belajar. Anak remaja ini bertumbuh dewasa. Malaikat yang selamat datang. Kamu sudah youth ya sekarang. Yuk jadi pengurus youth di gereja ya, pelayanan. Dia berkata, aku sudah kuliah, tugasku banyak. Dan aku sudah mulai mengenal lawan jenis. Gak ada waktu. Anak yang youth ini mulai menginjak dewasa muda atau profesional muda. Lulus kuliah dan mulai punya karir dalam pekerjaan. Malaikat yang sama datang. Anak profesional muda, yuk melayani. Kaum profesi, gereja kita butuh anak-anak kayak kamu. Anak profesi muda ini berkata, sorry, tanggung jawab di perusahaan banyak. Banyak target yang belum terpenuhi dan saya harus mengejar target itu. Dan sebentar lagi saya akan menikah. Saya persiapan pernikahan. Bertumbuh menjadi bapak rumah tangga. Punya istri, punya anak. Malaikat datang. Ayo pelayanan. Melayani Tuhan di gereja. Ayo, sorry. Aku lagi membesarkan anak. Banyak hal yang harus saya keluarkan keuangan. Gak bisa pelayanan. Berjalannya waktu. Makin tua. Dan orang ini sakit. Kena sakit stroke di rumah sakit. Dia gak bisa apa-apain. Dan dia berkata, Tuhan sembuhkan aku. Kalau engkau sembuhkan aku akan melayani engkau. Malaikat yang sama yang sejak remaja hadir tiba-tiba muncul. Malaikat, tolong sampaikan doaku kepada Tuhan. Aku pengen melayani di masa tuaku. Tahu saudara malaikat jawab apa? Jangankan Tuhan dan saya. Pacarmu aja dikasih bunga yang kepleh-kepleh ora gelem. Kamu sudah layu dan janji kalau sembuh mau melayani Tuhan. Dulu aku datang dan kamu selalu menolak. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Jangan tunggu kepleh-kepleh melayani Tuhan. Amin. Hidup ini adalah apa? Coba nyanyi. Hidup ini. Kok kesempatan lagi. Jangan sia-siakan hidup ini. Apa? Angkat tangan yuk sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Katakan. Diganti. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Katakan selagi aku masih muda. Yuk lanjut. Bila saatnya. Stop. Bila saat kok kita tidak berdaya itu loh.
Coba ganti ya. Bila saatnya Tuhan datang. Tuhan datang kembali. Apa? Jadi kalau ada anak muda pelayanan yang tua ngomong gini, keren loh. Ya kan? Pakai kami selagi kami masih muda, ojo nunggu tua. Saya khotbah di sebuah perbankan di Jogja. Natal perbankan full gedungnya. Masalahnya Pak, saya bawa satu penatua gereja kami yang memang sudah tua dan kami sebut penatua. Umurnya 60 tahun sudah beruban. Kami sebut penatua. Waktu kami datang semua gedung full. Persoalan muncul. Yang kosong satu di situ dan satu di situ. Saya sama penatua gereja kami berpisah seperti Paulus dan Barnabas. Dia ada di sana, saya ada di situ. Persoalan yang kedua muncul. Ada song leader yang SKSD Palapa. Sok dekat, sok kenal, sok dekat padahal tidak tahu apa-apa. Dia mulai sambut shalom. Saya di sana, penatua di situ. Selamat datang Bapak Cornelius Sabat. Aku di sana. Saudara, kalau ada pendeta dianiaya kok tertawa itu lah. Kayaknya bahagia banget kalau anak pendeta tersiksa itu. Song leadernya, kami bersyukur Bapak bisa melayani Natal perbankan di kota Yogyakarta. Sing kurang berhikmat penatuaku, ngene-ngene. Ya harusnya udah tahu bukan Cornelius, mbok gini toh saudara. Malah ngene-ngene saudara. Lu makanya kalau song leader banyak ngomong pasti agak salah ya. Song leader nggak boleh banyak ngomong. Amin song leader. Song leader itu inspirator memuji Tuhan, bukan motivator. Persoalan ketiga muncul ketika song leader lagu terakhir mau firman. Sebentar lagi Bapak Cornelius Sabat akan memberkati kita. Gemes saudara saya melihat itu. Kami bersyukur dan kami rindu sirami rohani dengan Bapak. Lagu terakhir, referen terakhir dia. Kami persilahkan Bapak maju ke depan. Giliran saya menunjukkan saya. Karena dia bukan Cornelius, dia duduk. Saya bangkit berdiri, yes, lari, berubah. Saudara, saya lari ke mimbar. Sang leader pucat. Yuna pucat, iso royo-royo. Selama saya khotbah, saya cari song leader sampai doa berkat itu, gak ketemu. Sampai saya nyanyi, entah di mana dirimu berada. Tak golei song leadernya sampai saya tanya direktur perbankannya, nondi song leadermu? Kayak rapture Pak, karena saking isine Pak. Saking isinya diangkat Tuhan. Waduh, saya sampai goleki dia, ora ketemu saudara. Lah ini loh saudara. Mari kita belajar. Poin yang kedua, murid itu disiplin. Haleluya. Iya. Ketika kita jadi orang Kristen, belajarlah mengatur hidupmu sedemikian rupa. Yang terakhir, haleluya, katakan amin. Namanya K yang ketiga, konsisten. Katakan konsisten. Nah, kalau lihat foto saya, ini foto saya kelas 3 SD. Dulu yang paling pojok kanan atas itu cita-cita saya jadi pendeta. Cita-cita saya dua Pak, satu tentara, dua pendeta. Sadar diri, tentara gak boleh tingginya 158 kayak saya. Gak keterima. Tapi saya jadi pendeta pada akhirnya. Dan pendeta di kota tentara. Hampir setiap bulan bisa khotbah di Akmil sudah. Ya itu karena Tuhan. Foto yang kedua ini saya SMA sudah. Agak serem. Ya kan.
Foto yang ketiga, selanjutnya, wah saudara. Bahkan saya kalau saudara mau tahu ini pelayanan saya di daerah-daerah ketika saya mulai pelayanan. Saya udah bermisi ketika umur saya mungkin 19 tahun, 20 tahun ini saudara. Sampai saya pernah mau dibunuh orang di Kalimantan, pernah mau dibunuh orang di Parepare dan Makassar saudara. Umur saya 21 tahun. Penginjilan saudara, melayani Tuhan. Anak muda yang dulu mungkin belum berhikmat tapi punya kekuatan. Wah, ada di Kalimantan saya di Parang saudara. Wah, kita lari-lari kayak film India Kucitai saudara. Tapi deg-degan saudara. Tapi saya mau kasih tahu. Banyak orang bisa mengawali dengan baik. Tapi mundur dalam pelayanan. Banyak. Orang-orang yang kebanggaannya masa lalu ngomong gini. Dulu aku pelayan Tuhan. Biyen aku majelis. Biyen aku pemain tamborin. Cik-cik cerlah. Biyen aku youth pastor. Biyen aku song leader. Kalau saudara ketemu orang yang selalu ceritanya. Biyen ngomong saiki ngopo kowe. Apa sih yang mau dibanggakan dengan masa lalu? Nggak ada. Betul gak? Masa lalu biarlah asik-asik. Orang Pantura kok isin-isin. Biasanya ngarep TikTok ngene-ngene. Karo Tuhan. Konsisten dimulai dari diri sendiri. Amin saudara. Konsisten itu belajar dari apa? Tepat janji. Manusia yang dipercaya apa? Lambene, katakan lambene. Anda kalau janji sama orang, janji sama anak. Nih loh, hati-hati. Mulutmu, harimaumu. Gitu? Iya. Niat saja tidak cukup. Dibutuhkan membunuh penundaan dan kemalasan. Saya percaya. Kalau saudara jadi orang Kristen yang konsisten. Tuhan jauh lebih konsisten. Untuk memberkati hidupmu. Haleluya. Konsisten mematikan daging. Setiap hari saya sama istri itu belajar. Kita saling membunuh daging kita. Contohnya apa Pak Kornel? Gampang. Contohnya kalau kami bikin kesalahan. Kami belajar berlomba-lomba meminta maaf. Yang duluan meminta maaf artinya dia yang belajar bisa mematikan dagingnya. Satu kali saya berantem sama istri saya. Pendeta juga bisa berantem, amin. Percaya bahwa pendeta juga pernah bisa berantem? Cekcok? Bener ya? Bapak-bapak pendeta ya? Atau ada pendeta yang belum pernah berantem sama sekali sama istrinya? Karena satu kali saya ikut satu acara pendeta yang cukup senior. Saya bersyukur selama pernikahan 25 tahun. Saya tidak pernah berantem cekcok sama istri saya. Itu saya kaget saudara. Langsung saya dalam pikiran saya itu aneh-aneh. Celing. Jangan-jangan dia nikah selama 25 tahun. Pemberkatan nikah pulang. Salah satu pasangannya meninggal. Jadi gak akan pernah berantem. Atau yang kedua dia nikah dengan patung saudara. Kamu ya. Gak pernah berantem. Dan orang kalau berantem itu, kalau nggak ada yang ngalah, sing satu keras, sing satu jauh lebih keras. Kenapa orang berantem harus teriak padahal deket? Ayo pernah terpikirkan nggak? Kasihnya menjauh ya Pak, hatinya menjauh. Jadi udah deket pun bengok-bengok. Kowe apa meneh? Padahal deket sudah. Secara fisik dekat, hatinya agak konslet. Tapi ini kebenaran. Waktu saya berantem sama istri, saya di kantor, duduk diam termenung, baca Alkitab. Baca Alkitab, hatinya panas mau Alkitab, blank saudara. Ya, percaya kok saudara. Saudara kalau hatimu gak bener mau Alkitab kan bingung tuh malah. Iki opo? Bojoku di kamar, 2 anakku itu keliling. Mengunjungi orang tua yang satu, mengunjungi orang tua yang satunya.
Mereka mau pro yang mana bingung juga saudara. Tiba-tiba ketika saya diem, istri saya datang. Istri saya sudah menyalipkan dagingnya duluan. Dia peluk saya dari belakang, so sweet. Sudah halal. Dia peluk saya dari belakang, dia bilang gini, sayang saya sorry ya. Jual mahal nih ya. Kita berpelukan seperti Teletubbies. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu saling berpelukan. Saudara mau berantem kayak apapun dengan istri pasanganmu, endingnya sekamar kok. Betul nggak ya? Iya. Saya cuma mau kasih tahu. Konsisten membunuh kedagingan kita. Nah saya percaya ketika kita melakukan 3 bagian ini, sadar, disiplin dan konsisten, maka kita bisa membangkitkan anak-anak kita, membangkitkan generasi di bawah kita sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Makasih Tuhan.